Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk market capnya di sini mengalami penurunan sebesar 1,20% teman-teman. Bitcoin dominance juga mengalami penurunan, dan di sini fair and greed-nya juga mengalami penurunan ya. Jadi sebenarnya ada salah satu pemicu ya teman-teman, ada salah satu pemicu yang dimana mungkin dari platform OKX yang notabene beberapa koin atau token teman-teman itu di delisting gitu dari OKX, termasuk ada Monero, terus ada apa lagi ya, banyak teman-teman ya, Capo juga gitu. Jadi ada beberapa altcoin yang memang dikeluarkan dari OKX ya, mungkin itu salah satu pemicu ya penurunan daripada kripto kali ini. Nah, kalau kita lihat untuk Bitcoin sendiri teman-teman udah menyentuh di level 42.000 kembali, karena sempat menyentuh di level 41 ribuan teman-teman ya. Dan kalau kita lihat untuk beberapa altcoin juga dalam kondisi yang kurang baik-baik saja, meskipun ada beberapa kripto yang notabene dalam kondisi recover yang masih kuat strong gitu teman-teman. Nah, kali ini teman-teman di kesempatan siang hari ini ada kabar menarik dan kabar gembira teman-teman, yang dimana ini akan berpotensi membawa ledakan altcoin teman-teman, karena value atau uang yang akan menggoncang sektor kripto ini nggak main-main teman-teman. Jumlahnya itu nggak kira-kira juga gitu ya, awal-awalan udah segini, apalagi nanti ya di pertengahan bisa lebih mantap jiwa lagi gitu ya. Nah, informasi pertama datang dari Bitcoin Archive teman-teman, di mana update ya 9 teman-teman, 9 Bitcoin ETF. Oke, kalau kita lihat di sini ya, 9 penerbit ETF Bitcoin telah memperbarui aplikasi mereka hari ini, yang merupakan batas waktu SEC untuk gelombang pertama persetujuan ETF Bitcoin. Nah, jadi di sini 9 entitas besar ini termasuk ada BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton ya, dan ada WisdomTree, ARK21 Shard, dan Invesco, Galaxy, Valkyrie, Vanex, dan Bitwish teman-teman ya. Mantap jiwa. Dan Vanex ini teman-teman ya, kalau nggak salah kemarin sempat membuat iklan pertamanya ya teman-teman tentang Bitcoin. Mantap jiwa. Nah, di sini teman-teman ya, Bitcoin ETF Bitwish menguasai BlackRock dengan dana benih 20 kali lipat teman-teman. Mantap jiwa ya. Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, Bitwish menyediakan dana awal ya, dana awal nih sebesar 200 juta US dollar, dan kemungkinan akan segera menunjukkan kemitraannya atau mitra terkaitnya sebelum kedatangan ETF Bitcoin minggu depan. Mantap jiwa ya. Dan di sini perkembangan dalam ekosistem Bitcoin berjalan lancar dengan para pemain keuangan terkemuka bersaing untuk mendapatkan ETF Bitcoin pertama di Amerika Serikat pada hari Jumat 29 September, yaitu kemarin teman-teman ya. Yaitu semua pelamar teratas seperti BlackRock, Invesco, Withmore ya, Valkyrie, Bitwish, dan Fidelity ini telah mengirimkan aplikasi S1 terbaru mereka teman-teman, di mana Bitwish vs BlackRock dalam perlombaan ETF Bitcoin. Dalam perkembangan terkini, analis senior ETF Bloomberg ya, Eric Buckshorn melaporkan bahwa Bitwish telah resmi mengajukan formulir S1, dan dokumen tersebut menggunakan komitmen penting dengan 200 juta US dollar yang dialokasikan untuk menyamai ETF Bitwish atau BitTB teman-teman. Mantap jiwa ya. Terus di sini investasi besar ini melampaui modal awal daripada BlackRock yang diketahui ya, yang diketahui nih secara publish yaitu sebesar 10 juta US dollar. Ini investasi awal daripada BlackRock. Ini jauh lebih tinggi daripada Bitwish yang dimana 200 juta US dollar teman-teman ya. Bayangkan saja nanti ketika memang ini di approve teman-teman, ini baru dari Bitwish, dari BlackRock ya, belum dari Fidelity, ARK21, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ketika memang itu di approve ya, 9 kandidat ini ya, kan ada 13 kandidat ya yang mengajukan Bitcoin ETF spotnya. Nah,
Kita ambil 9 dulu ya kan, karena yang memang sudah mengajukan pembaruan aplikasi S1-nya kan 9 kandidat ini teman-teman. Nah, ketika 9 kandidat ini secara keseluruhan di approval oleh SEC untuk meluncurkan Bitcoin ETF-nya ya. Ini daripada BlackRock ini ya yang diketahui pertama kali adalah sekitar 10.000 US dollar. Sedangkan dari Bitwise ini sekitar 200 juta US dollar, belum dari Fidelity nanti berapa. Nah, jadi ketika memang Bitcoin ETF ini di-approve teman-teman, saya kira gelondoran dana ya ini yang akan masuk ya awal-awal mungkin miliaran dolar, tapi targetnya ada sekitar 27 triliun dolar atau berapa gitu teman-teman yang akan siap digelondorkan ke sektor kripto teman-teman. Mantap jiwa ya. Hal inilah yang akan membawa presentasi ledakan terhadap Bitcoin ya kan. Notabene Bitcoin juga akan menggait atau menggerek daripada altcoin teman-teman. Nah, ini yang akan membuat kita full senyum, dan semoga saja ya aset-aset yang kita pegang mungkin dari sekian banyak orang kan tetap ada ya yang pegang dari sektor meme, koin-koin micin ya, koin top 10 100 besar gitu. Pasti banyak teman-teman ya. Nggak mungkin saya berani jamin 100% nggak mungkin teman-teman semua hanya pegang satu aset. Semisal Ethereum atau Bitcoin, nggak mungkin itu aja. Mesti ada aset lainnya seperti Cardano, Solana itu teman-teman ya, atau XRP ya, karena Shiba, Bryce dan masih banyak aset lainnya yang notabene juga akan mengalami kenaikan harga ketika ini benar-benar disetujui. Karena apa? Karena ini akan mengakibatkan riak FOMO terhadap Bitcoin ya. Lantas ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga, Bang, kenapa kalau Bitcoin ETF spot itu di ACC kok altcoin bisa naik? Notabene kan itu memang untuk Bitcoin kan, bukan untuk altcoin. Nah, jawaban sederhananya adalah gini teman-teman ya, ketika Bitcoin ETF spot ini di ACC gelondoran dana ya kan, jadi entitas-entitas besar ini akan berbelanja yang namanya Bitcoin ya kan, mereka akan belanja nih Bitcoin, akan beli Bitcoin teman-teman ya dengan jumlah yang banyak. Nah, disitulah yang akan membawa presentasi kenaikan harga daripada Bitcoin. Nah, orang-orang yang udah memiliki Bitcoin dari harga saat ini mungkin di range harga 20.000 something sampai di harga saat ini, mereka akan mendapatkan cuan ketika Bitcoin ini mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan, entah nanti di range harga 50 sampai 60 ribu US dollar ya. Mereka itu akan mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan. Lalu mereka biasanya teman-teman akan menjual sekian persen dari kepemilikan mereka, biasanya itu dilarikan ke altcoin. Disitulah yang akan membuat yang namanya alt session teman-teman, seperti itu ya. Ya, ini impas atau impactnya ya, dampaknya terhadap altcoin. Nah, mantap ya. Dalam amandemen kelima, BlackRock mengungkapkan bahwa Jane Street dan JP Morgan adalah peserta resmi API ya untuk ETF-nya. Dimasukkan JP Morgan sebagai AP terutama setelah komentar kritis CEO Jamie Dimon mengenai cryptocurrency menimbulkan keheranan. Hanya 3 minggu setelah pernyataan Dimon yang menceritakan Bitcoin sebagai alat bagi penjahat, pengedar narkoba dan pencucian uang di hadapan Kongres, perusahaannya kini menjadi peserta resmi untuk BlackRock Bitcoin ETF. Mantap jiwa ya. Dan di sini perkembangan ini menggarisbawahi peredaran antara aktivitas kelembagaan bank tersebut dan sikap kepemimpinan di masyarakat. Dalam lanskap peraturan saat ini, peran JP Morgan sangatlah penting karena kehadiran pasarnya yang kuat di sektor perbankan investasi dapat memberikan kontribusi kredibilitas dan stabilitas terhadap ETF yang didukungnya. Mantap jiwa ya. Jadi di sini teman-teman ya, ini adalah salah satu gambaran sedikit yang dimana dana-dana yang akan siap masuk ke sektor kripto, terutama ke Bitcoin terlebih dahulu teman-teman ya. Dan semoga saja teman-teman ya altcoin yang kita pegang itu bisa mengalami ledakan di kala memang ada informasi yang menggembirakan seperti persetujuan ETF Bitcoin. Namun teman-teman ini juga akan bisa berbanding terbalik dengan dump dadakan ketika memang Bitcoin ETF spot itu tidak ter-ACC alias ditolak ya, seperti itu. Kalau ditunda kembali mungkin harganya akan cenderung sideways konsolidasi dulu ya, naik turunnya ya antara range 35.000 sampai 40.000 something. Itu ketika memang Bitcoin ETF ini ditunda dan
dan notabene penundaan maksimal itu paling akhir adalah di bulan Maret teman-teman ya. Nah, inilah sedikit informasi ya, dan semoga sedikit membantu teman-teman, dan tetap semangat, salam cuan ya kan, tetap disclaimer, utamakan Dior.